Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran matematika pemihatan. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai teorema sisa. Untuk teorema sisa ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pembagian suku banyak dengan cara Horner ataupun dengan cara pembagian dengan susun. Itu caranya sama. Di sini adalah kelanjutannya. Yang pertama di sini untuk teorema sisa itu mempunyai 3 teorema. Yang pertama adalah jika pembaginya itu berbentuk X dikurangi dengan K. Atau di sini adalah bentuk seperti yang dikerjakan untuk Horner ya, yang biasa untuk Horner itu X dikurangi K, atau X dikurangi dengan K-nya itu bisa diganti dengan angka apapun. Untuk definisinya adalah seperti ini. Jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan pembagi x min k, maka dia mempunyai sisa atau sisa pembagiannya itu adalah s yang ditentukan oleh s-nya itu adalah f dikalikan dengan k. Artinya di sini nilai k-nya disubstitusikan ke dalam persamaan suku banyak tersebut. Untuk contohnya seperti ini. Carilah sisa pembagian suku banyak jika suku banyaknya itu adalah 3x pangkat 3 tambah 25x pangkat 2 tambah 36x dikurangi 40 dibagi oleh x ditambah 6. Untuk penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah yang pertama membuat pembagi sama dengan 0. Di sini pembaginya adalah x plus 6. Berarti x plus 6 ini sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai x-nya. X-nya adalah negatif 6. Negatif 6 ini dari mana? Yaitu dari positif 6 dipindah ruas menjadi negatif 6. Oke, untuk selanjutnya ketika sudah kita dapatkan nilai x-nya, maka nilai x ini disubstitusikan ke persamaan suku banyak tersebut, sehingga didapatkan di sini suku banyaknya kan 3x pangkat 3 tambah 25x kuadrat tambah 36x dikurangi 40 ya. Maka di sini ketika nilai x-nya disubstitusikan, x-nya diganti negatif 6 semua. Oke, kita dapatkan 3 kali negatif 6 pangkat 3 tambah 25 kali negatif 6 kuadrat tambah 36 dikalikan negatif 6 dikurangi 40. Oke, di sini tinggal dipangkatkan 3 baru dikalikan dengan angka di depannya, begitu ya. Oke, di sini didapatkan nilainya adalah negatif 4, maka sisanya itu adalah negatif 4. Jadi ketika sudah mensubstitusikan nilai x, kita akan mendapatkan sisanya. Oke, selanjutnya kita ke teorema 2. Teorema 2 itu jika pembaginya berbentuk AX plus B. Di sini A dan B ini adalah variabel yang dapat diganti oleh angka apapun. Oke, di sini untuk definisinya jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan pembaginya AX plus B, maka sisanya itu adalah f dikalikan negatif B per A. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Di sini jika suku banyaknya 9x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat tambah 4x plus 2 dibagi 3x plus 1. Di sini kan pembaginya AX plus B ya, dengan A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 1. Maka sisa pembagiannya berapa? Oke, untuk menyelesaikannya langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu yang pertama adalah membuat pembaginya itu sama dengan 0. Pembaginya adalah 3x plus 1, maka 3x plus 1 itu disama dengankan 0, maka nilai x-nya adalah negatif 1/3. Oke, kemudian nilai x yang sama dengan negatif 1/3 tadi disubstitusikan ke persamaan suku banyaknya, maka didapatkan di sini. Oke ya, untuk nilai x-nya diganti dengan negatif 1/3 semua. Oke, nilai x di sini, maka langsung dihitung saja. Di sini negatif 1/3 pangkat 3 itu adalah negatif 1/27, maka 27-nya disederhanakan dengan 9, maka didapatkan negatif 1/3 seperti ini. Ini hitungannya biasa. Kemudian di sini pecahannya itu kita kalikan semua. Di sini semuanya kita kalikan dengan 3, maka didapatkan negatif 1/3 dikalikan dengan 3 adalah 1. 2/3 dikalikan 3 itu adalah 2, dan seterusnya ya. Kemudian 2 dikalikan 3 itu adalah 6. Seperti itu, biar memudahkan dalam melakukan perhitungan. Oke, jadi sisanya di sini adalah 3.
Oke, kemudian kita masuk ke teorema yang ketiga, yaitu pembaginya berbentuk X dikurangi A dikalikan dengan X dikurangi B. Oke, untuk definisinya, jika suku banyak fx itu sama dengan X dikurangi A dikalikan X dikurangi B, ini adalah pembagi, kemudian dikalikan dengan hx ini adalah hasil bagi, dan px plus q itu adalah sisa. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, yaitu tentang pembagian suku banyak, yaitu X dikurangi A dikalikan X dikurangi B itu adalah pembagi, dikalikan HX itu adalah hasil, kemudian PX plus Q itu adalah SX atau sisanya. Jadi, karena X dikurangi A dikalikan X dikurangi B, ini kan kalau kita kalikan biasa itu kan berderajat 2 ya, karena di sini X dikali X menjadi X pangkat 2, maka sisa pembagiannya adalah berderajat 1. Jadi kalau pembaginya berderajat 2, maka sisanya itu pasti berderajat 1. Seperti itu. Kalau pembaginya berderajat 3, pasti sisanya berderajat 2. Seperti itu ya. Oke, atau turun 1 derajatnya. Oke, di sini contoh soalnya, jika suku banyak PX memberikan sisa 3 jika dibagi X plus 1. Oke ya. Jika dibagi X plus 1 maka sisanya 3, dan bersisa 1 jika dibagi X min 1. Berarti kalau suku banyak PX tersebut dibagi X min 1, itu sisanya adalah 1. Tentukan sisanya jika PX itu dibagi X kuadrat min 1. Oke, caranya gimana? Yang pertama adalah kita itu dapat menuliskan rumusnya dulu. Di sini kan fx itu kan X dikurangi A dikali X dikurangi B, ini adalah pembaginya ya. Sedangkan di soal pembaginya adalah X kuadrat min 1, yang tidak diketahui sisanya itu adalah pembagi suku banyak X kuadrat min 1 dibagi X kuadrat min 1, mohon maaf. Itu berapa? Berarti di sini X kuadrat min 1 itu sebagai pembagi dikalikan dengan HX atau hasil baginya ditambah dengan PX plus Q. Tapi di sini karena kita membahas materi mengenai teorema sisa bukan hasil, maka kita fokus kepada sisanya saja. Oke, di sini untuk langkah yang kedua, pembaginya tadi diuraikan. Oke ya. X kuadrat min 1 itu kalau diuraikan adalah X min 1 dikalikan X plus 1 dikalikan HX ditambah PX plus Q. Ini tidak berbeda dari persamaan di atasnya, hanya ini setelah diuraikan seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kita hitung satu persatu, yaitu X min 1 dikalikan X plus 1. Kita mulai dulu, boleh dari X plus 1 atau dari X min 1. Kalau dari X min 1, untuk X min 1, oke, kita lihat F1 sama dengan 1. Ini didapatkan dari mana? X min 1 ini kan sama dengan di sini kan. X min 1 sama dengan suku banyak yang mempunyai sisa 1 jika dibagi dengan X min 1. Jadi di sini X min 1 ataupun X plus 1 untuk yang sudah diketahui sisanya itu disama dengankan 0 secara mandiri. Jadi tidak perlu kalian tuliskan di sini, itu tidak apa-apa. Jadi di sini X min 1 itu kalau disama dengankan 0 itu kan X-nya sama dengan 1. Berarti di sini 1 dituliskan di sini F1, atau ini kalau disama dengankan dengan 0 juga 1 ya hasilnya ya. Berarti ini dan ini itu sama. Oke, F1 itu sisanya berapa? 1. 1 ini adalah sisa. Oke, berarti didapatkan karena kita tadi fokus ke bagian sisa suku banyak, maka PX plus Q, X-nya ini kan sudah 1. Berarti P ditambah Q sama dengan 1. Seperti itu. Jadi ini disubstitusikan ke sini ya. P dikalikan 1 ditambah Q berarti P plus Q 1. Ini sisanya juga 1. Seperti itu. Kemudian untuk X plus 1 yang kedua di sini, X plus 1 itu maka kita dapatkan F-nya X plus 1 itu kalau disama dengan ke 0 menjadi negatif 1. Ini kalau sama ini X plus 1 sama X plus 1 ini ya kedudukannya sama ya. Ya, sama dengan sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Maka didapatkan P dikalikan negatif 1 adalah negatif P plus Q sama dengan 3. Seperti itu. Kalau sudah kita dapatkan dua persamaan ini, persamaan yang pertama adalah P plus Q sama dengan 1, dan persamaan yang kedua adalah negatif P plus Q sama dengan 3, maka kita lakukan langkah lagi untuk mencari P dan mencari Q. Di sini ada dua variabel, maka kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Yang pertama adalah kita bisa mengeliminasi variabel P ataupun variabel Q, tapi di sini
yang dibahas adalah mengeliminasi variabel Q. Tapi kalau mau mengeliminasi variabel P itu tidak masalah karena tidak akan merubah hasil. Oke, P plus Q sama dengan 1, negatif P plus Q sama dengan 3. Kalau kita mau mengeliminasi variabel Q, kita lihat tanda di depan Q, di sini adalah tandanya sama, positif semua, maka di sini tandanya dikurangi. Tapi kalau tandanya berbeda, yang satunya positif, yang satunya negatif, misalkan kita mau mengeliminasi yang P, maka di sini tandanya adalah plus, seperti itu ya. Kemudian di sini P dikurangi negatif P itu adalah 2P, Q dikurangi Q itu adalah habis atau 0, tidak perlu dituliskan. Oke. Berarti di sini 1 dikurangi 3 adalah negatif 2. Berarti 2P sama dengan negatif 2, P-nya sama dengan 1. Saya yakin untuk eliminasi dan substitusi kalian sudah lancar. Kemudian kalau sudah dapatkan nilai P, kita substitusikan untuk mendapatkan nilai Q. Di persamaan kedua ini boleh yang atas ataupun yang bawah, silahkan, itu pilihan ya. Kemudian sudah dapatkan nilai P, sudah dapatkan nilai Q, kita tinggal substitusikan ke dalam sisanya. Sisanya tadi kan PX plus Q ya. Oke, PX plus Q di sini, maka karena sisanya berbentuk PX plus Q, sisanya adalah P-nya ini kan negatif, berarti negatif dikalikan X ditambah dengan Q-nya adalah 2. Seperti itu caranya. Oke. Biar lebih jelas kita ke contoh soal yang kedua. Jika suku banyak PX dibagi dengan X plus 1, sisanya 10. Ingat, dibagi X plus 1 sisanya 10. Berarti ini kalau disama dengan 0 X plus 1, maka X-nya sama dengan negatif 1 ya. Jika dibagi X min 2 sisanya 13. Berarti di sini kalau disama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Oke, apabila PX tersebut dibagi X kuadrat min X min 2, maka sisanya berapa? Oke, yang pertama penyelesaiannya adalah kita menuliskan persamaan dulu PX dibagi berapa. PX-nya dibagi X kuadrat min X min 2. Berarti di sini kita tuliskan PX sama dengan X kuadrat min X min 2. Ini sebagai pembagi. Dikalikan dengan HX atau hasilnya ditambah dengan PX plus Q. Ini adalah sisa yang akan kita cari. Oke ya, ditanyakan adalah sisanya. Oke. Oke, di sini setelah kita tuliskan rumusnya, tadi kita uraikan untuk pembaginya X kuadrat min X min 2 itu kalau diuraikan adalah X plus 1 dikalikan dengan X min 2. Oke, kita yang pertama adalah menyelesaikan dulu untuk yang X plus 1. X plus 1 sisanya 10 ya. X plus 1 itu kalau disama dengankan 0 maka hasilnya adalah negatif 1. Berarti F kali negatif 1 sama dengan sisanya adalah 10. Maka ini kalau disubstitusikan ke sini, hasilnya adalah negatif dikalikan P, berarti negatif P ditambah Q sama dengan 10. Untuk yang X sama dengan 2, oke ya, di sini kan X min 2 kalau disama dengankan dengan 0, itu kan hasilnya sama dengan 2. Berarti F2 sama dengan 13, atau ini disubstitusikan ke sini menjadi 2 dikalikan 2 dikalikan P, atau X-nya kan 2, berarti 2 dikalikan P sama dengan 2P tambah Q sama dengan 13. Kalau sudah, tinggal dieliminasi. Oke ya, di sini dieliminasi, yang dihilangkan adalah Q, maka di sini didapatkan nilai P-nya. P-nya sama dengan 1, dan nilai P yang sudah didapatkan tadi disubstitusikan jadi mendapatkan nilai Q. P-nya 1, Q-nya 11. Berarti persamaannya adalah P dikalikan X, 1 dikalikan X itu adalah X ditambah dengan 11. Q-nya adalah 11. Oke. Kita masuk contoh selanjutnya. Oke, di sini ya. Di sini suku banyak Rx itu adalah 4x pangkat 3 dikurangi A plus 1x kuadrat dikurangi 16x ditambah 6A. Jika dibagi x kuadrat min 4 mempunyai sisa 2. Nilai A adalah sedikit berbeda dari yang tadi. Kok yang tadi kita sudah tahu pembaginya berapa, sisanya berapa, kita mencari sisa dari pembagi yang lain gitu ya. Kok di sini kita yang ditanyakan adalah variabelnya atau nilai dalam persamaan suku banyak tersebut. Caranya bagaimana? Di sini kita lihat dia kalau setelah dibagi itu mempunyai sisa 2 gitu. Mohon maaf ya, ini setelah dibagi mempunyai sisa 2, berarti kita tuliskan S-nya sama dengan 2 di sini.
Oke, kemudian di sini kita lihat dulu untuk pembaginya. Dibagi x kuadrat min 4. X kuadrat min 4 ini disama dengankan 0, maka kita dapatkan x kuadrat sama dengan 4, maka nilai x-nya sama dengan 2. Berarti kita sudah dapatkan nilai x, sudah didapatkan sisa. Oke ya. Untuk mencari nilai a-nya itu bagaimana? Yang pertama di sini Rx sama dengan 2. Rx sama dengan 2, ini 2 yang mana? 2 yang sisa atau 2 yang X? Rx sama dengan 2 itu adalah 2 sisa. Di sini adalah sisanya. Jadi cukup banyak, itu kalau sudah dibagi X kuadrat min 4 itu sisanya 2. Jadi 2 ini adalah sisa. Oke. Berarti di sini Rx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi x plus 1x kuadrat dan seterusnya, ini adalah persamaannya. Kita tuliskan Rx-nya sama dengan 2, oke. Hasilnya sama dengan 2 ya. Kemudian 4x pangkat 3, 2 di sini. 2 di sini itu bukan 2 dari sisa tapi 2 dari nilai x-nya. Oke ya. Di sini kan nilai x, berarti karena x-nya sama dengan 2, berarti nilai x di sini diganti dengan 2 semua. Maka didapatkan 4 kali 8, 8 itu adalah hasil 2 pangkat 3. Ax plus 1 kali 4, 4 itu adalah hasil dari 2 pangkat 2 dikurangi 16 kali 2 ditambah 6a. Oke, di sini tinggal dikalikan biasa. Oke ya. Yang nilai A mempunyai A disatukan dengan A, yang tidak mempunyai A disatukan dengan yang tidak mempunyai A, maka didapatkan 2A sama dengan 6, maka A-nya sama dengan 3. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir. Di sini contoh soal yang ke-6. Oke, di sini diketahui cukup banyak fx itu sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi kx ditambah 1/2 habis dibagi 2x plus 3. Untuk nilai k-nya berapa? Di sini diingat karena habis dibagi itu maka sisanya sama dengan 0. Kalau tadi itu kan di sini sisanya 2 ya. Di sini yang contoh tadi mempunyai sisa 2, ini dituliskan, tapi kalau yang soal selanjutnya itu di sini habis dibagi maka sisanya 0, seperti itu. Jadi ada bedanya ya. Kalau tadi yang mempunyai sisa berapa itu dituliskan, tapi kalau sisanya 0 itu tidak dituliskan. Oke, penyelesaiannya di sini habis dibagi maka sisanya sama dengan 0. 2x plus 3 itu disama dengankan 0, itu bukan karena sisa, karena ini adalah pembaginya. Kalau pembagi tadi kan disama dengankan 0, berarti 2x tambah 3 sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai x-nya sama dengan negatif 3/2. Oke, sehingga fx sama dengan 0, fx sama dengan 0, 0 ini adalah sisa. Oke, maka di sini untuk persamaannya dituliskan kembali, tinggal disubstitusikan. Tadi x-nya itu adalah negatif 3/2 dan sisanya adalah 0. Berarti fx di sini sama dengan 0. Tinggal ini diuraikan saja. Berarti 4 kali negatif 27/8 dikurangi 2 kali 9/4 tambah 3/2k tambah 3/2. 3/2 di sini dari 1/2 ya. Oke, kemudian didapatkan seperti ini. 0 sama dengan negatif 27/2 dikurangi 9/2 tambah 3/2k ditambah 3/2. Oke, jadi di sini untuk menghilangkan 2 itu semuanya dikalikan 2, maka didapatkan di sini langsung diuraikan saja, langsung dihitung saja, karena di sini itu sama untuk angka penyebutnya, berarti langsung dihitung saja ya. Oke. Di sini baru kita kalikan 2, maka didapatkan 33 sama dengan 3k, maka nilai k-nya sama dengan 11. Seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada latihan soal, silahkan dikerjakan. Di sini ada 5 latihan soal, silahkan dikerjakan. Semoga hari ini mata pelajarannya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.